Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Bahyudin. Saya dari Departemen Teknik Mesin Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Di sini akan menyampaikan video terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Di sini saya akan menjabarkan terkait mata kuliah yang saya ampu di Departemen Teknik Mesin. Isi dari presentasi ini adalah deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan juga sistem penilaian. Identitas mata kuliah yang akan saya jabarkan adalah terkait elektronika digital dan teknik kendali dengan kode VTRM 3102. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dan bersifat teori yang sebesar 2 SKS. Secara umum, mata kuliah ini terkait pemahaman tentang dasar-dasar ilmu teknik dan akan dibagi menjadi 2 pokok bahasan yang membahas tentang elektronika digital dan teknik kendali. Secara umum, capaian mata kuliah atau outcome setelah mahasiswa mengikuti kuliah ini adalah yang pertama terkait elektronika digital, itu adalah terkait CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami cara kerja peralatan elektronika digital dan instrumentasi di sistem digital. Yang kedua adalah terkait memahami logika-logika dasar boolean yang bisa digunakan dalam elektronika digital. Lalu selanjutnya dalam memilih sensor dan aktuator yang tepat untuk kasus tertentu. Sedangkan untuk kelompok yang kedua, yaitu terkait teknik kendali, CPMK 4, 5, dan 6, mahasiswa mampu menjelaskan definisi konsep dasar kendali dan contohnya di bidang teknik mesin. Lalu mahasiswa mampu memformulasikan persamaan diferensial, fungsi transfer, dan diagram blok untuk mendeskripsikan perilaku dinamis suatu sistem mekanik. Lalu CPMK yang terakhir, mahasiswa mampu mendesain suatu sistem kendali umpan balik sederhana pada suatu sistem mekanik dan sistem instrumentasinya, baik secara mandiri ataupun bersama tim. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini adalah tim teaching, terdiri dari 2 orang, yang satu terkait elektronika digital dan yang satu akan menghandle terkait teknik kendali. Jumlah pertemuan adalah 14 kali tatap muka. Dan di departemen kami untuk menjamin deliver dari kuliah tersampaikan dengan baik, membuat peraturan bahwa mata kuliah minimal 60% harus luring. Lalu beban waktu membelajarnya adalah 2 SKS, yang tentunya 2 SKS adalah 2 jam, 2 kali 50 menit di kelas, 2 kali 60 menit kerja mandiri, dan 2 kali 60 menit kerja terstruktur. UTS dilakukan setelah pertemuan ke-7 atau ke-8, UAS dilakukan setelah pertemuan ke-14. Materi dan penugasan disampaikan menggunakan LMS-nya UGM berupa L. Materi pembelajaran secara umum adalah sebagai berikut. Untuk elektronika digital akan ada 7 pertemuan, di mana CPMK 1 akan diajarkan sebanyak 3 kali pertemuan dan CPMK 2 sebanyak 3 kali pertemuan dan CPMK 3 1 kali pertemuan. Selanjutnya teknik kendali ini mencakup CPMK 4 sampai 6. Ini akan disampaikan beberapa pertemuan. Di antaranya adalah konsep dasarnya dulu itu adalah 1 kali pertemuan. Lalu pemodelan sistem dinamik untuk CPMK 5 itu adalah 2 kali pertemuan karena ini cukup rumit, tapi nanti akan disampaikan secara kompleks. Lalu untuk CPMK 6 adalah 4 kali pertemuan. Nah, untuk CPMK 6 ini adalah sistem kendali umpan balik, sistem kendali PID,
dan penugasan perancangan sistem kendali. Karena nanti akan saya sampaikan bahwa metode pembelajarannya adalah PBL atau CBL, problem based project based learning ataupun case based learning. Maka di CPMK 6 sebetulnya nanti tidak hanya ketika penugasan perancangan sistem kendali, tidak hanya yang dinilai hanya terkait CPMK 6 saja, tapi juga terkait erat dengan pemodelan sistem dinamik, terus pemahaman mereka terkait kendali itu sendiri, bagaimana klasifikasi variabelnya, klasifikasi dari komponen kendali, bagaimana pemahaman mereka akan di assessment ketika ada penugasan perancangan sistem kendali. Lalu metode pembelajarannya secara umum adalah student centered learning, di mana secara ada sama didukung dengan video peraga, video tutorial, contoh-contoh, lalu ada yang namanya quiz, ada juga self-paced quiz, di mana di LMS nanti akan ada beberapa set soal, dan mahasiswa bisa mencoba berkali-kali dan soalnya bisa berbeda-beda, sehingga bisa menuntut mahasiswa untuk aktif, mereka mencoba berapa kali, terus nanti nilai yang terbaiklah yang diambil. Lalu juga ada case-based learning dan team-based learning, di mana memang tuntutan untuk di departemen kami harus mata kuliah harus case-based learning dan team-based learning. Contoh-contoh dari kasus nyata atau penelitian, penugasan pemodelan dinamis, dan penugasan-penugasan ini terkait pembuatan mendali untuk kasus tertentu. Lalu nanti juga kelompok dituntut untuk membuat working breakdown structure atau WBS, di mana WBS ini sebagai bukti atau tools untuk aktivitas team-based learning. Selanjutnya, untuk case-based learning dan team-based learning ini nanti akan di-assessment ketika presentasi dan diskusi dengan dosen pengampu. Nanti tergantung kondisi bisa dilaksanakan ketika pertemuan ke-13 ataupun pertemuan ke-14. Dan case-based learning dan team-based learning ini disampaikan sejak awal kuliah. Jadi ketika mereka ada materi, mereka akan mencoba membuatnya secara bertahap. Sistem penilaian. Sistem penilaian ada beberapa tahapan di mana ada beberapa bagian. Yang ini adalah bagian CBL atau PBL, di mana aktivitas partisipatif dan hasil studi kasus nanti akan sudah dinilai, dibagi menjadi beberapa tahapan sejak awal semester. Lalu ada seperti biasa adalah yang kognitif, yaitu tugas, kuis, PR, UTS, UAS, nanti juga akan ada porsinya. Di mana 50% adalah terkait dengan aktivitas partisipatif dan 50% terkait kognitif. Dan berikut adalah contoh dari salah satu pelaksanaan mata kuliah yang sudah pernah saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam Pak, selamat sore Pak. Ini sudah full screen ya? Sudah nampak full screen ya di layar Anda semua? Sudah Pak. Gimana kabarnya semua? Sehat semua nggih? Kabarnya apakah ada yang kurang sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Lagi kurang fit sedikit Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Semoga yang agak tidak sehat bisa segera sehat ya. Yang sehat semoga bermanfaat kesehatannya. Baik, ini kita akan memasuki materi hari ini terkait konsep dasar kontrol otomasi begitu. Nah, di perkuliahan sebelumnya, sebelum UTS, Anda sudah dapat materi terkait elektronika digital. Nah, di elektronika digital itu lebih membahas terkait instrumentasi, sensor, aktuator, lalu juga ada logika-logika boolean sederhana.
Nah, kita akan memasuki mata kuliah yang sedikit berbeda begitu nggih. Nah, di teknik kendali ini nanti mungkin Anda pernah dengar PID, ada unsur dinamisnya, ada unsur waktunya. Nah, ini ada gambar. Apa komentar Anda kira-kira dari gambar ini? Komentar Anda apa kira-kira? Kalau izin menjawab, Nggih. Pak. Kurang seimbang. Nggih, monggo Mas Agra. Tidak aman, Pak. Tidak aman, Pak. Tidak aman. Kenapa tidak aman? Dari cara bawanya mungkin, Pak. Agak miring-miring gitu ya. Iya, Pak. Berat, Nah, Pak. kalau Anda perhatikan di sini, dia itu agak miring. Karena apa? Karena membawa ini. Jadi sebetulnya di sini ada proses kendali ya. Ada proses kendali. Jadi dia bagaimana bisa tetap melaju, tetap seimbang begitu. Walaupun sebetulnya dia nggak seimbang. Jadi ada kulkas di sini gitu. Ini sebetulnya posisi yang tidak terlalu seimbang begitu. Maka dia posisinya agak miring kalau kita sudut itu mungkin ada sudut peta begitu ya. Baik. Nah, di sini terjadi proses kendali. Terjadi proses kendali. Bagaimana untuk mempertahankan keseimbangan. Nah, apa komentar Anda terkait ini? Kalau yang ini bagaimana? Apakah terjadi proses kendali di sana? Izin menjawab, Pak. Untuk Monggo. yang pengendara sepeda motor itu sudah ada sistem kendalinya, Pak. Soalnya dari penyusunannya itu disusun sebagaimana mungkin. Baik. Di sini ya secara umum ada proses kendali. Walaupun tadi seperti katakan Mas Agra, tidak aman ya. Tidak ada spion, tidak bisa melihat ke belakang begitu. Tapi sebetulnya kita secara kasar, secara awam itu bisa mengatakan di sini ada proses kendali gitu. Jadi walaupun ya ini bebannya tidak seimbang ya. Di sini juga sama. Jadi kalau di sini dia semacam tidak aman, tidak seimbang, tapi di sana ada proses kendali. Nah, di sini juga bagaimana dia tetap bisa melaju, menahan sepedanya. Nah, ini ada proses kendali. Nah, di sini kita nanti akan membahas 3 hal, yaitu definisi dan contoh sistem kontrol atau kendali. Lalu sistem umpan balik, lalu komponen dan variabel pada sistem kontrol. Nah, tadi sebetulnya hanya contoh ya, dan dari contoh tadi, sebetulnya di sekitar kita itu banyak sekali proses kendali yang bisa kita ambil, gitu, yang bisa kita temui, kita jumpai. Nah, ini adalah sumber-sumbernya. Nanti ada sumber-sumber dari paper-paper yang sudah pernah saya publikasikan juga, seperti yang di RPKPS. Nah, materi dapat Anda download, materi dan rekaman kuliah dapat di-download di Elok. Nanti silahkan diakses di Elok ya. Lalu, nah, kita sekarang memasuki definisi. Kendali. Jadi, saya sudah menandai yang merah-merah. Jadi, ada yang namanya kontrol atau kendali. Nah, corrective action is taken to eliminate or minimize the difference ya. Jadi misalnya kita ada ini sih. Ini adalah gap ya. Ini adalah semacam gap gitu. Yang atas misalnya kita ini adalah pengennya atau idealnya. Terus yang bawah adalah realitasnya. Kita bisa katakan ini adalah sebuah gap. Atau bisa katakan ini adalah sebuah difference. Jadi kita bisa katakan ini adalah gap atau difference. Atau mungkin beberapa dari Anda sudah cukup familiar adalah error gitu ya. Jadi bagaimana proses kendali ini untuk meminimize difference. Nah, ada juga control engineering. Ini sebetulnya istilah ya, rekayasa kendali. Gitu. Ini salah satu disiplin ilmu.
Nah, di sana ada pemodelan sistem, pemodelan matematik gitu untuk mengamati dynamic behavior, kelakuan secara waktu gitu, apakah ada perubahan dan bagaimana. Misalnya kita beri stimulus itu nanti berkelakuan seperti apa begitu. Sebagai fungsi waktu. Dan ini juga control engineering ini untuk membuat suatu pengendali gitu, controller. In a desired manner. Desired manner ini adalah idealnya ya, keinginannya apa. Ini contohnya. Contohnya. Kira-kira kalau AC, apa yang dikendalikan? Apa yang dikendalikan kalau AC? Suhunya, Pak. Suhu. Nah, ini contoh yang sangat mudah ditemui di sekitar kita. Di kelas Anda sudah bisa menemui. Kalau kita kelas offline ya. Nah, contoh yang di sekitar Anda selain AC, apa? Mungkin Anda bisa memberikan contoh. Kipas angin, Pak. Kipas angin. Sebetulnya kalau kipas angin itu memang proses kendali, tapi kendalinya kalau AC itu ada proses kendali namanya tertutup. Jadi nanti ada sensornya gitu. Oke, kipas angin bisa. Jadi kita mengendalikan mau cepat, lambat, atau ada 3 pilihan atau 4 pilihan. Oke, contoh lainnya, monggo. Ini tak buka aja ya. Nah, ini contohnya, kulkas. Di sana ada proses kendali. Jadi kita misalnya set point-nya itu 5 derajat. Nanti kompresornya akan menyala atau mati, atau pompanya menyala atau mati ya. Tergantung apakah tercapai atau tidak. Misalnya di bawah ya dia nyalakan pompa, kalau di atasnya ya dimatikan pompa, misalnya seperti itu. Nah, contoh satu lagi. Apa kira-kira yang di sekitar Anda? Dia nyalakan pompa, kalau di atasnya ya dimatikan pompa, misalnya seperti itu. Nah, contoh satu lagi. Apa kira-kira yang di sekitar Anda? Tadi kipas, sudah, ini AC, ada kulkas. Apa? Dispenser mungkin, Pak. Izin menjawab, Pak. Oke, dispenser. Tadi satu lagi, kita Mas Dava atau Mas Amri? Mungkin oven, Pak. Oven. Ya, oven nanti kebetulan nanti ada salah satu contoh kasusnya. Dispenser iya, sama. Dispenser itu juga. Jadi mungkin Mas Agra kebayang ketika nyalakan dispenser itu ketika dia semacam ada nyala mati begitu. Ketika suhunya tercapai maka dia mati gitu. Pemanasnya mati. Ketika di bawah mungkin ada semacam batas bawah begitu dia akan pemanasnya nyala. Nah, oven, nah nanti akan kita bahas. Kebetulan contohnya di sini nanti ada oven. Juga rice cooker ya. Lalu setrika. Dan juga ya ini kulkas sama kulkas. Tapi ya ini di sekitar kita banyak sekali proses kendali yang bisa kita temui barengnya gitu. Nah, advance-nya ini adalah contoh-contoh ya yang mungkin kalau yang ini adalah terkait damper gitu. Ini kendali di damper. Ini di autonomous vehicle. Ini kebetulan adalah beberapa hasil penelitian saya di mobil begitu, mobil otomatis. Kalau ini di turbocharger, kendali di turbocharger, di turbinnya gitu. Ini ada fan-nya gitu. Fan-nya ada berfungsi sebagai valve atau medical devices itu juga bisa. Nah, ini contoh-contoh realnya ya. Aplikasi dari teknik kendali itu di mana? Banyak. Tadi adalah contoh-contoh sederhananya. Ini adalah contoh yang mungkin dalam tanda kutip agak advance. Nah, kenapa kontrol otomatik diperlukan? Ya, karena kita ingin meningkatkan kinerja sistem, menghilangkan gangguan, menjaga kestabilan, dan macam-macam ya. Yang jelas nanti kita inginnya dampaknya, karena Anda nanti juga sangat terkait dengan terapan, maka nanti diharapkan adalah konsistensi, efisiensi, kualitas produk, produktivitas, keamanan. Nah, ini juga salah satunya. Nah, kalau di industri banyak sekali ya contoh-contohnya gitu. Jadi misalnya di pabrik minyak gitu ya. Di suatu pabrik minyak
itu mesti proses kendali, itu fungsinya minimal ada 2. Pertama, itu menjaga kualitas produk, produktivitas, konsistensi, itu yang pertama pasti. Jadi menjamin prosesnya berjalan dengan baik. Yang kedua, kendali untuk keperluan keamanan, keselamatan. Jadi ada 2 sistem kendali yang terpisah. PLC-nya bisa ada 2, dedicated gitu. Yang satu untuk proses, yang satu untuk safety. Safety ini dia standby, tapi begitu ada alarm, entah hal darurat gitu, misalnya kebakaran atau hal-hal yang lainnya, terdeteksi ketidaknormalan atau failure gitu, atau ya kegagalan, itu langsung nanti beberapa jalur valve itu ditutup. Beberapa jalur pipa nanti ditutup. Apa yang ingin kita target? Pasti ketinggiannya kan. Kita definisikan di sini aja, saya tuliskan di sini. Ini adalah tinggi gitu. Jadi kontrol variabel kalau untuk kasus tangki adalah tinggi ya. Tingginya berapa? Manipulated. Jadi kontrol variabel, walaupun kalau kita artikan ke bahasa Indonesia, variabel yang dikendalikan gitu. Ya ini nanti agak rancu dengan manipulated variabel. Tapi ini kita sepakati aja ya, ini kesepakatan. Jadi kontrol variabel ini adalah kalau untuk kasus tangki, ini adalah ketinggian. Jadi kita ingin ketinggiannya berapa? Kita ingin ketinggiannya, misalnya kita ingin menjaga ketinggiannya adalah di antara 20 meter sampai 50 meter, misalnya seperti itu. Nah ini kontrol variabel. Lalu ada satu lagi yaitu manipulated variable. Manipulated variable. Manipulated variable ini adalah variabel yang bisa kita kendalikan secara langsung. Itu adalah manipulated variable. Untuk kasus ini adalah aliran masuk tangki. Jadi debitnya itu kita bisa ubah-ubah secara langsung dengan mengubah-ubah valve ya. Dengan mengubah-ubah valve. Valve-nya kita bisa ubah-ubah sesuai dengan keperluan. Lalu ada satu lagi adalah disturbance. Sinyal yang tidak bisa dimanipulasi. Apa contohnya? Contohnya hujan. Misalnya tidak beratap, terus ada hujan. Maka nanti akan ada bisa menambah. Jadi debitnya itu seakan-akan nambah, tapi itu tidak bisa kita kendalikan. Disturbance atau gangguan itu bisa berupa kebocoran. Jadi misalnya ini bocor gitu ya. Bocor. Nah ini juga kita nggak bisa kendalikan gitu. Ada yang netes gitu. Maka nanti cara mengendalikannya yang bisa kita kendalikan ya nanti flow inputnya atau debitnya itu kita naikkan gitu. Valve-nya kita buka, flow-nya debitnya itu naik supaya keseimbangannya tercapai. Jadi walaupun bocor ketinggian 50 meter tetap tercapai. Begitu. Oke. Kalau tadi adalah variabel. Sekarang ini adalah komponen. Komponen ada beberapa. Ada 4 ya. Plan atau proses. Plan atau proses, sistem yang dikontrol adalah tangki. Ini adalah sistem yang dikendalikan ya. Lalu ada sensor. Sensor ini adalah yang men-sense. Nanti akan dikirim ke pengontrol. Pengontrol akan mengirim perintah ke aktuator. Aktuator ini dia yang beraksi gitu ya. Komponen yang melakukan suatu aksi untuk memberikan besaran yang dimanipulasi. Nah, adanya sensor atau tidak adanya sensor itu nanti akan membuat sistem kendali itu bisa open atau close. Kalau close maknanya dia bisa ada sensor di sana. Jadi dia misalnya ya 50 meter. Terus terjadi kebocoran. Maka ketinggiannya kan turun. Ketinggian tangki menjadi 40 meter. Nah, maka misalnya tadi valve-nya bisa dibuka atau pompanya itu awalnya mati menjadi menyala gitu. Nah. Jadi bisa otomatis dengan adanya sensor nanti bisa mensensing keadaan sekarang itu seperti apa. Nanti dia akan controller akan berpikir berdasarkan sensor ini, controller akan menentukan keputusan valve-nya dibuka atau tidak, pompanya dinyalakan atau tidak. Nah, ini controller. Ini ada open loop. Kalau open loop ini lebih kepada kita percaya kalibrasi. Nah, contoh open loop. Nah, ini mungkin di alat berat ya. Di alat berat.
kita kan di Departemen Teknik Mesin ada jurusan alat berat. Dan salah satunya adalah ekskavator. Ini adalah sistem kendali di ekskavator. Engine control, dial control ya. Ini contoh open loop ya, open loop. Nah, ini contohnya aja. Jadi saya hanya ingin menunjukkan ini open loop. Jadi kalau di ekskavator itu ada semacam dial ya, ada semacam dial. Ada semacam dial, jadi kita bisa menentukan kecepatannya mau low, ini ada, mau minimum speed atau maksimum speed gitu. Kita bisa menyalakan gitu. Bisa menyalakan. Sesuai dengan keperluan. Nah, nanti akan dikirim sinyalnya ini ke pengendali MC, main controller. Nah, main controller ini akan memberikan perintah berdasarkan kalibrasi. Berdasarkan kalibrasi awal ke EC motor. EC motor ini kalau di mobil itu ada pedal untuk gas ya. Ada pedal untuk gas. Itu semacam itulah kalau mudahnya. Semacam itu. Jadi misalnya nanti high ya EC motornya nanti angle-nya berapa gitu. Nah, sistem closed loop. Sekarang sistem closed loop. Closed loop ini bisa dilakukan oleh seorang operator gitu. Jadi closed loop, Anda perlu pahami, closed loop itu yang penting ada sensor. Kalau operator yang melakukan operasi closed loop, sensornya apa kira-kira? Ada yang tahu? Sensor closed loop. Jadi proses kendali ketinggian air gitu. Tapi yang menjalankan adalah operator. Ini namanya operasi manual. Kira-kira sensornya di mana? Kalau yang elektronik langsung paham lah ya, sensor ketinggian gitu. Secara elektronik nanti memberikan sinyal ke pengontrol, pengontrol memberikan sinyal ke aktuator, ke valve. Kira-kira kalau manual gimana? Sensornya di mana sensornya? Ada yang tahu? Mata, Pak. Dari mata nanti kan melihat Mata. berapa ketinggian, terus setelah mata mengatur ke katupnya, Pak. Nah, iya. Jadi mata. Jadi aktuator sama controller sama sensor itu sudah built-in, sudah menyatu menjadi satu di dalam manusia ya, operatornya itu. Jadi dia ada closed loop, proses closed loop-nya di sana. Jadi dilihat dengan mata, kayak naik turun. Misalnya ketinggian, oh kebablasan, kayak dinaikin, dibuka. Misalnya kebablasan yang ngisor, kebablasan terlalu bawah ketinggiannya. Oke, katupnya dibuka lebih besar gitu ya. Ya, jadi ini sangat manual. Ini namanya proses closed loop tapi manual. Kalau ini proses closed loop tapi sudah otomatis. Jadi nggak perlu manusia ada di situ. Jadi ketinggiannya misalnya misalnya targetnya 50 meter, dia berkurang itu ya, ketinggiannya berkurang, maka katupnya itu ditambah bukaannya gitu ya, dibuka lebih lebar supaya flow in-nya nambah. Nah, ini ada kuis. Ada sedikit kuis. Baik. Apakah ada kesusahan mengerjakannya? Saya harapkan tidak ya. Jadi isi aja nama dan NIM. Terus tujuan proses kendali di bawah ini apa? Terus di bawah ini manipulatif variabel itu apa? Nah, ini siapa yang berfungsi sebagai aktuator? Nah, tadi nggak saya singgung. Nah, ini untuk memberi pemahaman. Nah, ini sudah ada yang isi ya. Sudah ada yang isi. Nah, ini sudah ada yang benar, supaya keseimbangan tetap terjaga gitu. Nah, ini yang dimanipulasi adalah voltase ya. Dan aktuatornya adalah EC motor. Baik, saya pikir itu untuk materi secara singkat dari saya. Dan sedikit summary ya, ringkasan. Jadi kita sudah mempelajari yang sesuai dengan capaian hari ini, harusnya Anda sudah paham apa itu dikendali dan komponen dikendali. Dan mungkin itu saja kuliah untuk hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.